Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan hingga kita bisa melakukan pertemuan pembelajaran pada hari ini. Salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang saya hormati Bapak dosen pengampu studi hadis dan yang saya hormati teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, langsung saja perkenalkan, nama saya Gita Nandari dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan tentang syarat-syarat seorang perawi dan proses transformasi. Yang pertama, ketentuan atau persyaratan seseorang dibolehkan untuk meriwayatkan hadis secara makna adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Sebagaimana dengan demikian akan terhindar dari kekeliruan dalam meriwayatkan matan hadis, seperti menghalalkan yang haram. Yang kedua, adanya kondisi yang sangat terpaksa, bagaimana seperti lupa susunan secara harfiah. Yang ketiga, ada yang diriwayatkan bukanlah sabda Nabi, yaitu sabda Nabi dalam bentuk bacaan yang sifatnya ta'ab budi dan bukan jawami al-kalim. Yang keempat, ada matan hadis, hendaknya didahului atau ditambah dengan kata-kata seperti yang atau kata yang lain yang mempunyai makna yang sama. Yang terakhir, kebolehan keperiwayatan secara makna. Ini hanya terbatas sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi secara resmi. Kelima, hal tersebut sebenarnya biasa dipilih lagi menjadi 3 kelompok, yaitu hal yang menyangkut dengan periwayat hadis, yaitu ada di poin pertama dan kedua, dan hal yang menyangkut dengan hadis itu sendiri, yaitu ada di poin pertama dan poin keempat. Dan yang terakhir adalah hal yang menyangkut waktu kapan periwayatan hadis dengan makna dibolehkan, itu adalah poin kelima. Selanjutnya, penerimaan dan penyampaian periwayatan hadis dalam bahasa akli disebut dengan tahammul wa ada al-hadis. Tahammul secara bahasa berarti membawa atau memikul dengan berat. Sedangkan secara istilah, tahammul adalah mengambil dan menerima hadis dari seorang syekh dengan metode tertentu dari beberapa metode tahammul. Dalam tahammul harus dijelaskan bagaimana cara atau metode penerimaan hadis. Karena metode ini nanti sangat signifikan dan akan berpengaruh dalam menentukan validitas suatu hadis apakah benar dari Rasul atau tidak. Sedangkan kata ada al-hadis berasal dari kata adda, yu'addi ta'diyatan wa adaan, yang berarti melaksanakan sesuatu pada waktunya, membayar pada waktunya, atau menyampaikan kepadanya. Misalnya menjalankan sholat atau puasa pada waktunya disebut ada sebagai antonim dari qadla. Sedangkan pengertian ada secara istilah adalah meriwayatkan hadis dan menyampaikannya kepada orang lain dan menggunakan bentuk kata tertentu. Dalam ada harus disebutkan bagaimana ungkapan atau bentuk kata yang digunakan menyampaikan hadis. Karena ungkapan ada ini nanti menjadi objek penelitian bagi para peneliti untuk dinilai validitasnya. Kegiatan tahammul dan ada al-hadis adalah proses periwayatan hadis baik, menerima atau menyampaikannya yang dengan sengaja dilakukan oleh para periwayat secara ilmiah dengan menggunakan teori dan metode tertentu demi terpeliharanya hadis. Bukan proses yang spontanitas, yang tidak disengaja, dan bukan tradisi semata. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gabina Reski Hasibuan. Baik, perkenalkan nama saya Gabina Reski Hasibuan. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat tahammul wa al-ada al-hadis. Syaratnya ada 2. Yang pertama, syarat tahammul al-hadis, yaitu berkaitan dengan batas usia anak kecil untuk dianggap mumayyiz. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat tersebut adalah yang pertama, minimal berusia 5 tahun. Pendapat jumhur ulama dan pendapat Al-Qadli, Iyadi, serta Ibnu Al-Salah
berdasarkan perkataan seorang sahabat Muhammad bin Ar-Rabbah yang artinya dari Mahmud Al-Rabi berkata, "Aku ingat Nabi Muhammad SAW meludahkan sekali ludah di mukaku dan air timba, sedang aku berusia 5 tahun." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, telah berusia 15 tahun. Karena pada usia inilah seorang baru mampu berpikir kritis dan memiliki ingatan yang tajam. Demikian pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang ketiga, sudah bisa membedakan antara sapi dan keledai, atau antara sapi dengan binatang yang lainnya, sekitar berusia 4 sampai dengan 5 tahun. Demikian pendapat Musa bin Harum Al-Hamal dan Ibnu Al-Makari. Dan yang keempat, sudah mumayyiz. Sudah mumayyiz sama dengan pandai berkomunikasi, yang dibuktikan adanya keterampilan dalam berkomunikasi dan mampu menjawab ketika ditanya sekalipun di usianya di bawah 15 tahun. Jika sifat tamyiz itu belum dimiliki, maka belum dapat diterima tahammulnya. Sekalipun usianya lebih dari 5 tahun, pendapat inilah yang terkuat dibanding pendapat-pendapat lainnya. Sekalipun anak kecil yang mumayyiz diperbolehkan tahammul hadis, tapi para ulama berbeda pendapat tentang usia terbaik dalam tahammul, yakni menurut penduduk Syam sebaiknya mulai tahammul berkisar usia 30 tahun. Sedangkan menurut penduduk Kufah berusia 20 tahun. Menurut Basra berusia 10 tahun, dan menurut pendapat yang lain bersegera mendengar hadis lebih baik karena hadis telah terbukukan. Dan syarat yang kedua yaitu syarat ada al-hadis. Yang pertama, beragama Islam. Periwayatan seorang kafir tidak dapat diterima secara ijma' ulama. Memang pemberitahuan dari orang fasik saja diperiksa, apalagi dari orang kafir. Lihat Al-Hujurat ayat 6. Dan yang kedua, dewasa, mukallaf atau balik dan akil. Balik menjadi persyaratan dalam taklif atau mukallaf, maka tidak diterima periwayatan seseorang yang belum mencapai usia mukallaf. Dan yang ketiga, adil. Adil adalah suatu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang melazimi takwa dan menjaga kehormatan dirinya, yang disebut dengan muru'ah. Sifat keadilan ini sebagai indikatornya dapat dilihat dari kejujurannya, menjauhi dosa-dosa besar, tidak melakukan dosa-dosa kecil secara terus-menerus. Yang keempat, ingatan kuat. Yang dimaksud dengan ingatan kuat adalah kemampuan seseorang perawi dalam memahami dan mengingat apa yang ia dengar ketika tahammul. Masih ingat atau hafal pada penyampaian periwayatannya dengan hafalannya dan terpelihara tulisannya dari kesalahan, pergantian dan kekurangan, yang disebut dengan dlabit kitab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode mempelajari hadis. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, yaitu saya Muhammad Hafiz dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang metode mempelajari hadis atau tahammul wal ada al hadis. Metode yang pertama yaitu asima. Metode ini yaitu guru membaca hadis di depan para muridnya. Bentuknya bisa seperti hafalan, membaca kitab, atau tanya jawab dan dikte. Metode ini merupakan metode paling tinggi digunakan karena di sini antara guru dan murid itu bertemu secara langsung atau berhadapan langsung. Bentuk lafaz atau ungkapan ada yang digunakan dalam metode ini adalah sami'tu dan haddatsana. Metode selanjutnya itu al-qiraah atau al-adlu. Metode ini itu seorang murid membaca hadis di depan gurunya, sedangkan guru mendengarkan bacaannya. Baik murid itu membaca sendiri ataupun oleh murid ataupun dari tulisan.
Dalam metode ini, seorang guru dapat mengoreksi bacaan atau apa yang dibaca oleh muridnya. Bentuk ungkapan yang dipakai dalam metode ini adalah akbarana, qara'tu ala fulanin, atau hadatsana qiraatin alaihi. Hukum periwayatan hadis dengan menggunakan metode ini menurut jumhur ulama yaitu diperbolehkan. Metode selanjutnya yaitu al-ijazah, yaitu pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Istilah yang dipakai untuk ada hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu ialah an-aba'ana. Selanjutnya, metode yang keempat, al-munawala, itu seorang guru memberi sebuah atau beberapa hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Metode ini ada kalanya disertai dengan ijazah dan ada kalanya tidak disertai dengan ijazah. Hukum riwayat untuk macam pertama diperbolehkan, sementara untuk macam kedua tidak diperbolehkan. Istilah yang dipakai dalam penyampaian adalah an-aba'ana. Selanjutnya, metode kelima itu al-muqatabah, yaitu seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Hal ini mirip dengan metode ijazah. Hukum riwayatnya diperbolehkan. Lafaz yang digunakan dalam penyampaian adalah kataba ilayya fulanun atau hadatsana kitabatan. Selanjutnya, metode yang keenam yaitu i'lam as-syai', yaitu pemberian informasi guru kepada murid bahwa hadis dalam kitab tertentu adalah hadis periwayatannya yang diperoleh dari seorang tanpa menyebut namanya. Hukum riwayatnya ada yang memperbolehkannya dan ada yang tidak memperbolehkannya. Lafaz penyampaiannya adalah a'lamani syaihi biqaza. Selanjutnya, metode yang ketujuh yaitu al-wasiyah, yaitu guru mewasiatkan buku-buku hadis kepada muridnya sebelum meninggal. Hukum riwayat metode ini ada yang berpendapat boleh, ada juga yang berpendapat tidak boleh. Inilah pendapat yang benar lafaz penyampaiannya, yaitu ausha ilayya fulanun biqaza atau haddatsani fulanun wasiyatan. Selanjutnya, metode yang ke-8 itu al-wijadah, yaitu seorang yang menemukan catatan hadis seseorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Lafaz penyampaiannya adalah waja'tu bi khati fulanun atau qara'tu bi khati fulanin. Nah, dari ke-8 metode tadi, menurut jumhur atau metode yang tertinggi adalah metode asima. Kemudian barulah al-qiraah, dan metode di atas merupakan metode yang diutamakan karena merupakan bentuk periwayatan secara langsung atau musafahah. Metode ijazah, asal jelas hadis apa dan kepada siapa ijazah itu diberikan, dapat diterima. Metode al-kitabah dan munawala dapat diterima asal dibarengi dengan ijazah. Sedangkan metode tiga terakhir itu al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wijadah menurut pendapat yang sahih tidak dapat diterima periwayatannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 8 mengakhiri presentasi pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.